Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, kita sekarang akan belajar tentang cara menggunakan Quizzes. Nah, untuk aplikasi Quizzes sendiri itu bisa di-download aplikasinya atau kalau tidak, kalian juga bisa membuka langsung lewat Chrome ya. Kemudian di sana ada pilihan, beberapa pilihan, ada for student, find a quiz, for teacher dan lain sebagainya. Yang pertama kita lihat dulu untuk for students, untuk kalian para pelajar, kalian bisa pilih ini untuk, menjalankan kuisnya ya. Kemudian nanti ada di sana tertera untuk memasukkan kode. Biasanya nanti guru-guru kalian itu akan memberi kalian kode dan, kalian bisa langsung memasukkannya dan langsung memulai, presentasinya ataupun pembelajarannya. Tapi, sebelum itu kalian juga harus daftar dulu ya untuk, masuk ke sana. Nah, untuk yang kedua itu untuk, final quiz, di sana juga bisa kalian memulai langsung ataupun, memilih untuk masuk, itu tergantung, kebutuhan penggunaan kalian itu seperti apa gitu. Untuk kalian para pelajar, biasanya guru-guru kalian itu akan membagikan kode ataupun link untuk mengakses, kuisis, yang presentasinya sudah dibuat oleh guru kalian dan, langkah yang harus kalian lakukan tidak perlu membuka langsung aplikasi kuisis, tapi kalian bisa langsung mengklik, link yang telah guru kalian berikan. Kemudian setelah itu nanti akan, muncul tampilan, seperti di layar untuk menggunakannya untuk, pembelajaran. Nah, kalian bisa langsung klik nanti. Nah, kemudian nanti tampilannya itu seperti itu ya, dan kita bisa memulai klik awal ya. Kemudian nanti setelah diklik tombol yang hijau awal itu, kita akan disuruh untuk menunggu sebentar selagi tampilan itu, akan dikeluarkan gitu. Nah, kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti itu. Nah, itu merupakan, presentasi yang, guru kalian buat dan kalian bisa membacanya. Nah, di sana juga tertera. Nah, untuk, presentasi kali ini tentang bangun datar. Kemudian ada pengertiannya. Di sana dijelaskan bahwa pengertian dari bangun datar itu merupakan bentuk dua dimensi yang memiliki beragam bentuk. Nah, kemudian untuk macam-macam bentuk bangun datar sendiri itu ada persegi, persegi panjang, segitiga dan lain sebagainya. Nah, untuk slide selanjutnya ini dijelaskan mengenai pengertian dari segitiga itu sendiri, bagaimana dijelaskan juga diperlihatkan bentuk segitiga itu seperti apa dan juga disajikan rumus untuk mencari luas dan juga keliling segitiga. Kemudian next, selanjutnya ketika kita mengklik tombol next yang sebelah kanan, kita akan disuguhkan dengan slide selanjutnya mengenai pengertian dari apa itu persegi gitu. Nah, di sana juga dijelaskan mengenai apa pengertian dari persegi, bagaimana rumus-rumusnya, mencari luas dan keliling dan sebagainya. Kemudian next kita disuguhkan dengan ice breaking. Nah, manfaat dari ice breaking ini adalah supaya para siswa itu tidak bosan dan juga tidak suntuk ketika terus menerus disuguhkan dengan materi-materi yang bisa jadi membosankan gitu. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di layar. Nah, untuk soalnya apabila seekor sapi menghadapkan wajahnya ke tenggara, maka ekornya menghadap kemana? Pilihannya ada barat laut, timur laut, tenggara dan juga ke bawah. Nah, kita coba pilih barat laut. Oh, ternyata salah dan jawaban yang betul adalah ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita kembali dulu ke materi. Pengertian, rumus juga dijelaskan. Nah, setelah itu ada juga persegi panjang, belah ketupat, dijelaskan pula bagaimana pengertiannya dan juga rumusnya semua disuguhkan dan disajikan ya. Nah, untuk belah ketupat sendiri ada rumusnya. Nah, ini tuh diagonalnya tegak lurus dan lain sebagainya, bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian selanjutnya setelah dikasih materi dikasih lagi ice breaking. Ice breakingnya ketika diajak memotong bebek dan memasaknya di kuali, Nona minta dansa berapa kali?
Nah, kita jawab 4 kali, oh ternyata betul. Nah, kemudian next selanjutnya, dari gambar di atas apa yang sedang dilakukan keluarga Andika? Makan bersamakah, membersihkan rumah bersama, beribadah bersama, ataupun pergi liburan bersama? Nah, ada 4 pilihan. Kita lihat di gambar itu sedang apa ya kira-kira? Banyak yang memegang alat-alat kebersihan, berarti pilihan yang tepat yaitu membersihkan rumah bersama, dan ternyata betul. Setelah itu kita kembali ke materi lagi. Di sini ada jejar genjang yang mana disuguhkan juga gambarnya, kemudian diperjelas dengan pengertian-pengertiannya dan juga rumus-rumusnya. Begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada juga layang-layang nih. Nah, bentuk layang-layang itu juga seperti itu, seperti di gambar, ada rumus-rumusnya, kemudian itu diagonal-diagonalnya, semuanya ada di gambar. Nah, kemudian kita masuk ke kuis ya. Setelah materi kita kasih dulu kuis nih. Bangun datar yang memiliki 4 sisi adalah, yang pertama itu sisinya 3, yang kedua itu tidak punya sisi, yang ketiga itu, nah kira-kira mana nih yang betul gitu? Nah, ternyata yang ketiga. Kemudian bagian yang diberi tanda panah disebut, nah seharusnya di sana ya tanda panahnya, tapi nggak kelihatan. Kira-kira sisi, sudut, atau kurva. Contoh kita memilih sisi dan ternyata jawabannya betul adalah sudut gitu. Kemudian next, rumus mencari luas persegi panjang adalah, nah sebagaimana tadi ada dijelaskan tuh di materi ketika kita ingat gitu. Nah, ternyata rumus mencari luas persegi itu panjang dikali lebar. Betul ya teman-teman. Nah, kemudian soal selanjutnya, luas sebuah persegi panjang adalah 120 cm persegi. Jika panjangnya adalah 12 cm, maka lebarnya adalah, nah kita lihat dulu tuh. Ada senti, ada desi ya, beda teman-teman, kalian tidak boleh terkecoh. Nah, jawabannya yang betul adalah 10 cm. Kemudian ke ice breaking lagi nih. Bulat berwarna-warni tetapi jika kentut langsung menjadi kurus. Apakah itu? Balon, bola, celengan, atau semangka? Kita coba pilih bola ya teman-teman. Oh, dan ternyata jawaban yang betul itu adalah balon. Nah, next, apakah yang tidak bisa dilakukan oleh seorang profesor yang botak? Nih, apa nih jawabannya? Ada 4 pilihan jawaban. Nah, dan ternyata yang tidak bisa dilakukannya adalah menyisir rambut, karena yang botak itu tidak punya rambut ya teman-teman. Nah, kemudian setelah selesai semua, kita akan ditampilkan dengan nilai, disuguhkan dengan nilai dari beberapa pertanyaan yang tadi kita jawab, berapa yang betul kita jawab dan berapa yang salah, seperti itu. Nah, itu dia tadi cara menggunakan Quizizz ya teman-teman bagi kalian para pelajar. Nah, kenapa saya menggunakan media HP ataupun ponsel untuk mencontohkan, karena kebanyakan untuk para pelajar itu masih jarang yang menggunakan laptop ataupun komputer untuk mempelajari materi-materi pelajaran yang disuguhkan gurunya. Lebih instan lagi menggunakan handphone ya teman-teman. Nah, itu tadi bagaimana cara menggunakan Quizizz bagi kalian para pelajar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.